hal ya. Baik, untuk mata kuliah kita hari ini tentang metode penelitian hukum ya. Mungkin udah Ibu jelaskan tentang bahan hukum ya, bahan hukum penelitian, kemudian juga tentang apa namanya, ruang lingkupnya ya, kemudian juga tentang jenis ya. Jadi jenis penelitian itu ada dua, penelitian hukum normatif dengan penelitian hukum empiris ya. Nah, kalau dia penelitian hukum normatif, dia itu penelitian hukumnya berdasarkan library research ya. Kalau dia yang normatif. Nah, kalau dia yang empiris, dia itu berdasarkan studi lapangan atau dia punya lokasi penelitian. Jadi itulah dia kalau yang empiris seperti itu ya. Kemudian untuk hari ini ya menggantikan juga Sabtu lalu kita nggak masuk, jadi Ibu juga mungkin nggak bisa sampai jam 7 malam ini ya. Mungkin sampai jam 6 kita udah selesai. Jadi hari hari Selasa nanti kita jam 7 malam dan mungkin akan Ibu tambah waktu gitu. Misalnya perkuliahan kita mungkin udah selesai di bulan 11 ya. Jadi Ibu tambahkan waktu 1 minggu lagi gitu. Satu kali pertemuan kalau ada hari yang Ibu nggak bisa ya. Jadi maksudnya kayak minggu lalu kan Ibu nggak bisa dan hari ini juga nggak bisa sampai jam 7 malam. Jadi akan Ibu tambahkan di waktu ya, waktu pertemuan kita gitu ya. Oke, jadi misalnya bulan 11 sudah selesai, mungkin akan Ibu tambah 1 minggu atau 2 minggu gitu. Karena kan mungkin ada kendala-kendala, misalnya dosennya lagi berhalangan atau dosennya lagi sakit, ya kan? Nggak mungkin dipaksakan untuk kuliah, walaupun kita Zoom kan, tetapi tetap perlu perangkat-perangkat dan tetap perlu juga kehadiran ya. Artinya dosen tetap harus dalam kondisi prima dan juga dalam kondisi yang lapang seperti itu ya. Jadi kalau saya nanti ke depan ada permisi atau segala hal, kita akan tambah di waktu ya. Jadi nanti jangan ada yang komplain, Bu, kita kayaknya udah selesai di jadwal gitu ya. Tapi kok masih ada kuliah lagi, Bu? Iya, karena Ibu tambah waktu untuk menggantikan mata jadwal yang mungkin Ibu nggak bisa melakukan Zoom seperti itu ya. Oke? Suara Ibu dengar kan? Dengar, Bu. Dengar, Bu, dengar. Ya, Dengar, Bu. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Untuk mata kuliah ini, Ibu rasa udah Ibu jelaskan tentang ruang lingkup, sudah dijelaskan tentang apa namanya bahan. Nah, untuk metode penelitiannya, ya, metode penelitian hukum normatif, ya. Jadi kita bahas penelitian hukum normatif hari ini, yaitu merupakan penelitian yang berdasarkan library research atau kepustakaan. Ibu nggak share dulu ya, karena nggak di sini pula bahannya ya. Jadi nggak Ibu share ya, jadi cukup dengerin Ibu aja. Jadi penelitian hukum normatif itu dia berdasarkan library research dan yang kalian bahas itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan normatif, ya, normatifnya hukum. Jadi nggak ada studi lapangan di situ, yang ada hanya studi library research. Tapi boleh Bu pakai data lapangan ya, sebenarnya kalau dia penelitian hukum normatif murni itu nggak pakai data lapangan, nggak pakai data penelitian. Dia hanya pakai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta tersier ya. Jadi data penelitian, lokasi penelitian itu nggak ada. Nah, jadi penelitian hukum normatif ini dia ada 5 jenis ya. Yang pertama itu dia penelitiannya itu tentang asas-asas hukum ya. Menjelaskan tentang asas-asas hukum, asas apa yang mau kalian angkat. Nah, itu yang diteliti di dalam penelitian hukum normatif. Kemudian yang kedua itu adalah penelitiannya itu bersifat menginventarisasi ya, inventarisasi kaidah-kaidah hukum atau peraturan-peraturan hukum. Jadi kalau menginventarisasi itu dia seperti kita menginventarisasi ruangan ya,
dalam ruangan itu ada berapa meja, ada berapa kursi, ya karena seperti itu juga inventarisasi hukum. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang sejarah hukum ya, sejarah-sejarah hukum yang berkaitan dengan apakah sejarah undang-undang agraria atau sejarah hukum perlindungan anak. Nah, itu juga dia kajiannya adalah normatif. Kemudian jenis lainnya itu adalah penelitiannya itu dia berbentuk apa ya? Lupa Ibu, ya 2 lagi ya. Yang ingat Ibu 3. Jadi 2 lagi nanti lah ya, karena bahannya nggak ada pula. Yang pasti dia sejarah hukum, kemudian dia asas-asas, inventarisasi, dan 2 lagi Ibu lagi miss ya, karena nggak ada bahannya. Jadi nanti akan Ibu jelaskan, dia ada 5 jenis. Nah, kalau kalian melakukan penelitian nanti terkait dengan asas-asas hukum, maka kalian pakai penelitian hukum normatif. Ya. Misalnya yang mau kalian angkat itu adalah tentang asas legalitas, ya kan? Bagaimana asas legalitas di dalam peraturan KUHP kita, ya. Jadi asas legalitas, maka kalian melakukan penelitian library research atau normatif. Atau kalian mau angkat tentang inventarisasi ya, tentang inventarisasi hukum ya, misalnya tentang hukum pertambangan. Kalian membahas tentang bagaimana inventarisasi hukum pertambangan di Indonesia. Jadi kan hukum pertambangan itu kan banyak ya undang-undangnya ya. Jadi boleh dikaji, misalnya undang-undang dari tahun 2020 itu jenis batu bara, jenis minyak, jenis gas alam itu apa-apa saja bisa diinventarisasi. Kemudian juga misalnya tentang gas alam ya, tentang kehutanan ya, itu juga bisa diinventarisasi. Artinya kita melihat berapa banyak peraturan yang ada tentang pertambangan ini. Tetapi sebenarnya kalau yang Ibu lihat dari pengalaman ya, kalau skripsi mahasiswa itu dia lebih banyak sebenarnya kalian main aman gitu. Artinya apa main aman? Carinya itu ya udah studi putusan aja lah Bu gitu. Tahu nggak studi putusan? Jadi studi putusan itu kalian menganalisa putusan hakim ya. Jadi kebanyakan seperti itu yang Ibu lihat ya untuk skripsi mahasiswa. Jadi main amannya gitu, udahlah ribet-ribet kan. Misalnya dia case-nya tentang dia angkat ide tentang perlindungan anak ya. Maka dia udah cari putusan aja, putusan tentang kasus-kasus anak, udah dianalisa, biasanya gitu ya. Tetapi yang seperti itu karena sudah banyak yang pakai ya, Ibu lihat di prodi ilmu hukum sendiri untuk studi putusan itu dekan dan prodi itu kurang suka ya, artinya kurang setuju. Kalau ada mahasiswa yang mengangkat tentang studi putusan, maka itu akan diarahkan untuk ke pengadilan ya. Jadi dia tetap melakukan studi empiris walaupun dia sebenarnya mau normatif, tapi dia diarahkan oleh prodi untuk melakukannya dengan cara empiris. Artinya apa? Boleh putusannya itu dapat, tetapi tetap harus wawancara hakim, kemudian juga wawancara apakah panitra atau pihak-pihak yang terkait dalam putusannya itu. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak yang studi putusan seperti itu ya. Jadi memang kalau dia untuk normatifnya yang gampangnya ya seperti itu. Cukup kita ambil aja satu putusan di pengadilan atau di Mahkamah Agung yang udah inkrah, udah kita iniin aja, kita analisa ya. Banyak seperti itu, tetapi untuk kalian Ibu harapkan ya. Jadi kalau untuk yang udah bekerja sebetulnya udah enak ya. Artinya enak apa? Kalian itu sudah punya tempat atau lokasi untuk melakukan penelitian, yaitu di mana? Di tempat kerja kalian sendiri. Jadi sudah punya lokasi penelitian seperti itu ya. Jadi saran Ibu untuk kalian yang mau ngangkat skripsi, ambil aja hal-hal yang berkaitan dengan kerjaan kalian. Jadi lebih gampang. Misalnya ada yang bekerja sebagai sipir penjara, ya kan?
ada yang bekerja sebagai pegawai bank, ya, ada yang bekerja di PLN, misalnya, maka ambil saja yang ada permasalahan itu di lingkungan kerja kalian, gitu ya. Nah, itulah dia penelitian hukum normatif, ya. Jadi memang penelitian hukum normatif ini lebih kepada library research, artinya hanya pada studi-studi kepustakaan saja. Tidak boleh ada lokasi penelitian. Nah, hambatan-hambatannya apa gitu? Dalam melakukan penelitian hukum normatif ini banyak ya hambatan-hambatannya. Yang pertama adalah referensi. Jadi sering referensi itu ada referensi itu yang dia nggak punya gitu. Misalnya dia mengkaji tentang sejarah ya, sejarah hukum gitu ya, sejarah hukum. Kenapa? Enggak. Nggak diundang nanti. Sejarah hukum ya. Jadi referensinya itu nggak jadi. Nah, nggak ada. Undangan itu besok. Jadi di sejarah hukum referensinya itu sering nggak dapet. Misalnya dia mengkaji tentang kitab-kitab ya, kitab-kitab hukum adat gitu ya. Nah, benturannya di situ. Kita kan nggak mungkin semuanya itu bisa dapet bahan-bahan penelitian ya, apalagi yang untuk dia itu normatif, literasinya itu lebih banyak. Maka untuk saat ini zaman sekarang ya, Ibu lihat jarang orang yang benar-benar dia itu pakai yang studi penelitian normatif murni ya. Pasti dia ke empiris atau dia lebih ke campuran. Ya. Kenapa? Karena kalau normatif itu beratnya adalah di literasinya, di bahannya. Banyak bahan-bahan yang kita itu tidak punya atau susah untuk didapat. Juga misalnya mengkaji tentang undang-undang kehutanan ya. Seperti itu juga. Kadang kan kita perlu namanya naskah akademik ya. Undang-undang yang lahir itu kan dia perlu naskah akademik gitu ya. Nah, saya pernah waktu dulu sidang seperti itu, diminta naskah akademik terkait dengan undang-undang yang saya angkat. Maka kita harus cari ke DPR RI. Karena kan undang-undang adanya di DPR RI, ya kan? Maka saya harus mencari naskah akademik waktu itu membahas tentang undang-undang perlindungan anak, ya, SPPA ya, sistem peradilan pidana anak. Maka saya harus cari itu naskah akademiknya itu ke DPR RI dan alhamdulillah dapat gitu. Dapatnya juga dari kawan ke kawan lah, minta tolong kawan carikan gitu ya. Jadi memang sulitnya di situ untuk yang normatif ya, di bahan, benturannya itu di bahan. Apalagi di Indonesia ya, bahan-bahan penelitian atau hasil-hasil karya ilmiah orang lain gitu ya, itu semua kadang kan dikunci, kita sulit untuk mendapatkannya. Oke lah ada misalnya apa namanya Google Cendikia ya atau Garuda ya, yang bisa kita lihat tesis, disertasi dan skripsi orang di situ, tetapi tetap semuanya itu terbatas gitu. Kadang yang muncul itu aja gitu ya di link Google Cendikia itu gitu. Nah, kita tetap perlu bahan-bahan yang memang dia itu secret, rahasia, terkunci, dan banyak peneliti-peneliti itu yang menguncinya. Gitu. Ibu juga nggak ngerti kenapa, mungkin takut diambil orang kali ya karya-karyanya ya. Jadi terkunci dan kita harus terkadang harus keluar uang untuk bisa dapat bahan tersebut ya. Saya waktu itu salah satunya adalah disertasi ada dosen saya itu nggak gampang dapatkannya di perpustakaan. Jadi mau fotokopi aja itu nggak boleh. Jadi kita harus ya bayar dulu lah ya kan, hanya mereka yang boleh fotokopi. Jadi kita bayar istilahnya sampai 5 kali lipat dari harga fotokopian. Sebenarnya itu kan aksesnya umum ya, tapi itulah ada memang kendala-kendalanya di situ. Jadi kita fotokopi bahan itu sampai bayar 5 kali lipat untuk mendapatkan bahan tersebut gitu. Misalnya di situ. Dan kalau kita buka link-link di internet juga nggak maksimal. Kadang dia minta kita buat apa namanya, buat link portal, kemudian kita harus
join menjadi anggota mereka segala macam. Karena kita kan nggak paham ya cara-cara seperti itu, atau harus kita jadi member, kita harus bayar gitu. Ya itulah ya susahnya di Indonesia ini ya, bahan-bahan penelitian yang sesungguhnya sebenarnya kan itu amal juga ya, pahala untuk para peneliti itu gitu. Tapi banyak yang dikunci dan bahkan dijadikan bisnis seperti itu ya. Memang pendidikan ini kan bisnis ya. Cuma ya gitu, bahan-bahan penelitian segala macam itu harus pakai uang lah untuk kita dapatkannya. Ibu juga udah mengalaminya sendiri gitu. Makanya ibu bilang kalau kalian mau cari aman, udah teliti aja permasalahan yang ada di pekerjaan kalian ya. Jangan maunya ketinggian ya, kamu bahas tentang hal-hal yang berat, tentang asas, tentang apa, tapi kita nggak punya bahan. Terakhirnya kita nggak siap-siap. Siap pun kita misalnya kalau bahannya kacau ya kan, nanti kena di sidang meja hijau. Makanya jarang orang khususnya yang tataran S1 itu melakukan penelitian hukum normatif. Lebih banyak kepada studi empiris saja. Artinya cari aja data-data di lapangan ya. Data-data di lapangan juga kita harus punya link ya kan. Harus punya jaringan dan kenalan untuk mendapatkan data tersebut. Jadi dilemanya memang di situ gitu. Intinya penelitian itu yang dibutuhkan, yang diperlukan adalah bahannya ya. Bahan-bahan penelitian. Kalau udah bahan-bahan penelitian kalian tuh ada, maka penelitian kalian pasti akan selesai. Ya. Hanya saja untuk mendapatkan bahan penelitian itu kan nggak gampang, harus kita cicil ya, dan juga harus penuh pengorbanan ya, khususnya pengorbanan uang dan juga pengorbanan pikiran ya kan. Udah dapat ya kan, kita harus menelitinya lagi, menelahnya lagi, membacanya, ya kan, menganalisanya, kemudian kita susun lagi sesuai dengan pedoman penulisan, contohnya skripsi misalnya ya. Jadi disitulah kerja keras kalian ya, mengumpulkan bahan ya, bahan-bahan untuk penelitian skripsi kalian, kemudian memilih ya, dan membuat sistematikanya. Yang ketiga baru nanti menyusun dan menganalisanya. Ya. Jadi gitu ya. Oke, mungkin itu dulu lah ya untuk penelitian hukum normatif ya. Ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu terkait dengan penelitian hukum normatif ini? Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Jadi jangan takut susah gitu ya. Kalau di USU kan minimal 100 halaman ya. Kalau di Pancabudi Bu lihat 70 halaman aja itu udah bisa jadi skripsi gitu. Jadi kalian nggak perlu pakai joki ya. Nggak usah pakai joki. Cukup kalian beli aja 10 buku ya terkait dengan judul penelitian kalian. Misalnya kalian meneliti tentang undang-undang tentang perlindungan anak, beli aja 10 buku yang berbeda, judul yang berbeda-beda. Udah 10 buku itu kalian miliki ya. Kalian bacalah ya kan, baca, pilih ya. Disitulah kerja keras kalian. Cocokkan dengan ide yang mau kalian angkat. Kemudian udah digarisi atau di stabilo segala macam ya kan. Udah cari tukang ketik ya. Cari tukang ketik, kasih ke tukang ketik. Ya kan, disuruh ketik ini sesuai dengan pedoman penulisan ya pastinya ya. Mulai dari bab 1 sampai bab 5 ya kan. Udah selesai baru nanti kalian baca dan apa lagi? Kalian edit lagi. Udah diedit udah selesai. Tinggal ngasih ke dosen pembimbing. Jadi intinya memang penelitian itu adalah di bahannya ya. Di bahan penelitian kalian. Makanya dari sekarang udah dipikirin ini, mau ngangkat judul apa, ini kan semester 5 ya. Udah dipikirin, misalnya bekerja di PLN, kantor PLN ya kan, pikirin, oh saya mau ngangkat tentang ini misalnya kan. Dikumpulin lah buku-bukunya dari sekarang, minimal 10 buku yang dibilang tadi. Jadi mohon maaf Bu, mohon maaf Bu. Ya, silakan. Biar siapa tak karena ini Bu,
Eh, kita sebenarnya masih di semester 3. Atau saya lah, banyakan kita masih di Gimana? semester 3, Bu. Kita masih di semester 3, Bu. Oh, ini masih semester 3 ya? Iya, Bu. Cepat ya, Kak. Kenapa cepat kali metode penelitiannya ya? Biasanya yang dia metode penelitian itu anak-anak di semester 5 gitu, semester akhir. Ya. Baik, karena semester 3 berarti waktunya lebih banyak untuk mengumpulkan bahan-bahan. Ada yang 5, Bu. Jadi kan semester 3 berarti ada beberapa waktu lagi untuk bisa memikirkan ide ya dan mengumpulkan bahan-bahannya khususnya buku ya. Perbanyak membeli buku untuk penelitian ya. Jangan sampai kalau dari internet itu kan kadang kurang akurat ya. Jadi beli buku dari sekarang. Misalnya ini mungkin pidana atau perdata ya. Dari sekarang udah dipikirin nih, nggak usah ide redaksinya, nggak usah. Pikirin aja dulu. Misalnya saya mau angkat tentang kehutanan atau tentang pertambangan atau tentang pasar modal yang perdata ya kan, atau tentang hukum agraria, pertanahan. Dari sekarang itu udah dicicil beli bukunya ya, minimal 10 buku, 20 buku dicicil satu-satu. Kalau ada uang ke Gramedia Main, dibeli bukunya 1, 2 gitu. Jadi nanti waktu nyusun itu udah enak, udah tinggal stabiluin aja ya. Oke, mungkin ada yang tanyakan tentang penelitian hukum normatif? Ada, udah paham semua? Udah, Bu. Ibu anggap paham lah ya dengan keterbatasan Ibu ya. Jadi bahannya yang belum ter-share screen karena laptopnya nggak yang ini gitu ya kan. Jadi kita jumpa di hari Rabu depan jam 7 malam. Itu mungkin akan tetap Ibu bahas tentang penelitian hukum normatif ya. Jadi kita pakai bahan ya, pakai share screen. Kemudian kalau ada waktu dan Ibu nggak capek ya, kita akan lanjut juga kepada penelitian hukum empiris ya. Karena emang ada beberapa hal yang belum dijelaskan di penelitian hukum normatif ini karena nggak ada bahannya ya. Jadi Ibu menjelaskan apa yang Ibu ingat ya. Jadi itu yang Ibu sampaikan kepada kalian ya. Oke? Ada mungkin yang mau ditanyakan? Silakan. Nggak ada kayaknya, Bu. Nggak ada, Bu. Ada, Febrianto mau nanya. Buku-bukunya itu seperti kayak mana? Buku-bukunya kita beli sendiri ya, Bu? Gimana? Atau kita beli bukunya beli sama Ibu atau kami cari sendiri di Gramedia gitu? Bukunya beli aja lah sendiri ya. Jadi bebas, Ibu bebaskan kalian di buku ya. Nanti kan Ibu itu juga bilang pengaruh. di bukunya. Jadi kalau Ibu menjelaskan tuh kalian nyambung ya kan. Minggu depan ya, Rabu depan Ibu cek ya satu-satu bukunya ya. Jadi masing-masing kalian Ibu lihat mana bukunya ya. Harus punya satu orang satu minimal ya, buku metode penelitian hukum. Ya, kalau sempat dibacalah ya kan. Seperti ini kan nanti Selasa depan kita masih di penelitian hukum normatif ya. Jadi baca itu temanya ya, penelitian hukum normatif. Jadi kalau Ibu jelaskan nyambung gitu loh. Oke? Bebas ya karangan siapa aja, terserah ya. Nggak Ibu paksakan harus satu pengarang. Yang penting kalian punya aja ya. Belilah bukunya. Kan udah bulan muda ini kan. Udah pada gajian kalian kan? Udah, Bu. Ya udah gajian belilah. Satu bukunya paling 100.000. Nggak sampai pun Ibu rasa. Paling 70-80. Apalagi kalau kalian beli di titik gantung. Paling 30.000 tuh ya. Bukunya ya. Tapi bajakan di titik gantung. Belilah di Gramet ya kan. Yang agak apa namanya, yang asli, yang original ya. Jadi bagus buku itu, nggak cepat koyak, nggak cepat robek ya kan. Jadi Rabu depan Ibu cek satu-satu bukunya ya. Harus punya, jangan alasan karena kerja karena ini nggak punya buku ya. Namanya mahasiswa punya buku lah ya kan. Kemana mau belajar kalau nggak punya buku ya kan.
Udah kita belajarnya virtual ya. Kan sayang kalian bayar mahal-mahal kalian nggak ada ilmunya, ya kan? Oke, Febrianto ya. Jadi bebas karangan siapa aja, yang penting punya buku metode penelitian hukum. Walaupun ini semester 3 ya. Tapi kalau bisa kalian sudah paham lah untuk menulis ya, menulis karya tulis ilmiah di bidang hukum, minimal skripsi, ya kan? Minimal skripsi untuk nanti tugas akhir kalian untuk mendapatkan gelar sarjana hukum. Gampang kok, nggak susah. Ya. Cuma kuncinya di malas atau rajin aja. Ya. Kalau rajin pasti bisa, kalau malas ya apapun nggak bisa, ya kan? Oke, mungkin sekian aja dari Ibu ya. Karena tidak ada yang mau bertanya. Ya, Bu. Atas persetujuan tertulis pasien atau keluarga yang Oke, berhak. ada yang mau bertanya lagi? Pas ya? Bu, izin, Bu. Baik, karena pas ya, mungkin Ibu akhiri perkuliahan kita hari ini ya. Kita jumpa di Rabu depan jam 7 malam, agak lewat sedikit lah ya. 7 malam lewat sedikit. Dan kita masih membahas penelitian hukum normatif ya. Dan Ibu cek bukunya ya, Rabu depan satu-satu. Lambaikan buku kalian masing-masing dan tunjukkan judulnya ya. Nanti buku yang lain pula kalian tunjukkan ya kan. Beli bukunya itu, dengar ya. Dengar, Bu. Nah, besok kan hari Minggu, jalan-jalan lah kalian ke Gramedia, kalian beli bukunya. Jangan nggak punya buku ya. Walaupun udah kerja, tapi kan tetaplah punya buku kalau kita mahasiswa ya. Oke. Baik, Ibu akhiri perkuliahan kita hari ini. Jumpa lagi di Rabu ya. Bagi yang nggak tahu, Rabu jam 7 malam kita kuliah ya, kita ganti. Jadi dari Sabtu kita ganti ke hari Rabu jam 7 malam. Terima kasih. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya. Yo. Bu. Oke.